Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga kita dalam kesempatan kali ini bisa bertatap muka dalam dunia maya. Tak lupa sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Ustadz Dadang Suhandani SPD, Asafat Pendidikan Wilayah Tebet, Jakarta Selatan, yang telah bersedia hadir untuk kali pertama kita akan melakukan kegiatan pengajian yang insya Allah akan rutin di hari Jumat. Tak juga lupa saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Parjianti SPD selaku tuan rumah dari SDN Kebon Baru 05 yang telah bersedia datang dalam kegiatan pengajian rutin Jumat ini, serta Bapak Ibu guru hebat baik di wilayah Kecamatan Tebet dan wilayah-wilayah lain yang insya Allah saat ini sedang berbahagia. Baik, tema kita kali ini adalah tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Di acara nanti kita akan mengupas tuntas bagaimana isi dari keistimewaan di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak sekali manfaatnya, dan pastinya nanti akan kita dengarkan langsung. Kita akan mengkaji dari Bapak Ustadz Haji Samad Dadang Suhandani SPD. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disenandungkan oleh Ananda, siswa-siswi SDN Kebon Baru 05, yang dibacakan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Maniko Akbar, dan Farid Lawah akan dibacakan oleh Indonesia. Sebelumnya marilah kita membacakan Al-Fatihah agar kegiatan kita berjalan sukses dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ayat suci Al-Quran, jangan lupa di edisi terakhir tetap di channel Moetri Production, karena setelah nanti pembacaannya suci Al-Quran, kemudian apa ya Pak Bama? Kebetulan nanti di Moetri Production akan memberikan sebuah game, yaitu dalam bentuk workball. Nanti bagaimana caranya, penasaran? Tetap ikuti acara kita kali ini sampai tuntas tentunya. Pokoknya nanti gamenya ada hadiahnya kan nih, dengar-dengar nih Pak Bama? Semoga saja ya, ada hadiahnya. Jadi hadiah yang menarik, jadi ada kenang-kenangan dari Moetri Production. Oke. Jangan sampai lewat ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol apa? Like, share, komen, dan subscribe. Baiklah, marilah kita dengarkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Moniko Akbar kelas 3B yang diasuh oleh Ibu Parjianti SPD dan Bapak Karyatmo MPD.
Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengejarkan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, ia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan menganggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Akbar dan Ananda Mesya yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran lengkap dengan sari tilawahnya. Semoga kita semua yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Untuk acara yang kedua, marilah kita dengarkan tausiah keistimewaan bulan suci Ramadan yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz Haji Dadang Suhandani SPD, Kasatlantas Pendidikan Wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kita sudah mau menjelang 10 hari, detik-detik terakhir nih Pak Betul, ya. betul. Pastinya harusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Dan banyak nih Pak, mungkin dari kita termasuk saya pribadi ingin tahu nih Pak, apa sih sebenarnya keistimewaan di bulan suci Ramadan, apalagi di detik-detik terakhir nih Pak. Pasti Bapak tahu dong, ada kata-kata kuncinya biar kita itu ibadahnya biar lebih semangat, kemudian kita bisa keluar nanti pada saat Idul Fitri memang menjadi manusia yang kembali fitrah lagi. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Silakan Pak, coba Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat untuk kita sekalian, dan sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban ibadah di bulan suci Ramadan. Ini suatu nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, khususnya kaum muslimin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah sosok yang bisa menjadi teladan buat kita, yang Allah utus untuk menjadi suri teladan untuk kita semua, untuk menjadi contoh buat kita dalam kehidupan dan mengarungi kehidupan kita sehari. Baik, tadi Mbak sudah menyampaikan ya, bahwa hari ini temanya sangat spesial, keistimewaan bulan suci Ramadan. Kita sekarang ini sudah berada di pertengahan ya, sudah hampir lewat pertengahan di bulan suci Ramadan, bahkan sudah masuk menjelang ke 10 hari terakhir. Nah tentunya hari-hari yang telah kita lalui pastinya kita semua sudah mengisinya ya dengan hal-hal yang baik, dengan aktivitas-aktivitas ibadah yang banyak, yang tentunya ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menabung pahala kita. Karena Ramadan ini adalah memang khusus diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin, orang yang beriman. Makanya ayat itu dibacakan oleh anak kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Diawali dengan kata-kata wahai orang yang beriman, itu artinya spesial. Allah memberikan sebuah
gambaran bahwa yang mampu atau yang dapat melaksanakan ibadah puasa hanya orang-orang yang beriman. Sebagai sebuah prasyarat bahwa ketika orang beriman, maka orang itu akan sempurna. Harusnya seperti itu dalam menjalankan ibadah puasa. Itu harusnya seperti itu. Ya. Nah, nanti kembali kepada pribadi kita masing-masing tentunya. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mencoba mengangkat sebuah tema yang memang bagi kita sebagai kaum muslimin tentunya Ramadan ini sesuatu yang sangat wah gitu, sangat amazing, ya, istimewa, luar biasa. Karena tadi saya katakan Allah memberikan 1 bulan dari 12 bulan yang ada itu diperuntukkan untuk mencharge. Saya umpamakan seperti mencharge diri kita setelah kita melalui 11 bulan, ya. Kemudian di dalamnya nanti akan ketemu dengan berbagai macam ujian, berbagai macam godaan dan segala macam, ya. Dan tentunya kemudian Allah masuk di bulan Ramadan, kemudian Allah memberikan sebuah ujian dan memberikan sebuah cara Allah untuk meningkatkan kembali kualitas keimanan kita, gitu ya. Ini keistimewaan. Makanya dalam kesempatan ini kita coba untuk mengangkat apa sih hal-hal yang istimewa dari Ramadan ini bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Tentunya kenapa orang begitu bergembira, bahkan Allah menjanjikan barang siapa orang yang bergembira ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sampai dosa akan datang. Masya Allah. Itu suatu keumpamaan yang satu keistimewaan menurut saya, yang luar biasa. Dan ini pun sekaligus sebagai bagian dari motivasi dari Allah untuk kita sebagai kaum mukminin agar betul-betul serius dalam menjalani hidup di bulan Ramadan ini. Gitu. Jangan melewatkan walaupun hanya 1 detik begitu ya. 1 detik dari Ramadan ini kita lalui begitu sia-sia, rasanya rugi. Gitu. 24 jam Allah siapkan waktu dan kita diberikan waktu untuk ibadah di bulan suci Ramadan, itu sangat luar biasa. Makanya banyak orang yang menanti dan menunggu datangnya bulan suci Ramadan karena mereka tahu betul keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini. Makanya kaum muslimin yang paham, kaum mukminin yang paham dengan kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan, maka dia akan menanti datangnya bulan Ramadan. Dulu ingat di kampung itu, kehidupan masih di kampung dulu ya, kalau mau datang Ramadan itu rame-rame, ini budaya ya, bagian dari budaya sebenarnya, adat istiadat lah. Itu rame-rame terus 1 kali mandi bareng gitu ya. Dulu nggak ada sampo, pakai merang. Pakai gitu merang. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini adalah sebuah simbol, ya. Simbol bahwa ketika kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya. Bulan yang suci, ya bisa dengan gembira dan berusaha untuk membersihkan dan mensucikan diri. Maka ada sebagian ulama mengatakan bahwa sebenarnya meminta maaf, saling bermaaf-maafan itu adanya di awal Ramadan harusnya, ya, menjelang Ramadan hadir. Kenapa? Karena kita akan memasuki bulan suci, bulan istimewa, bulan yang tadi saya katakan memang di dalamnya banyak sekali Allah memberikan kemuliaan buat kaum muslimin. Gitu. Makanya mereka orang-orang kampung dulu bergembira datangnya Ramadan ya, dengan mandi bareng, kemudian dikali gitu ya, kemudian mencucikan badannya dan seterusnya. Itu adalah sebuah simbol bahwa ketika kita akan masuk bulan Ramadan maka kita harus menyucikan diri. Enggak ada jilbabnya. Baik, kalau bicara tentang keistimewaan banyak sekali. Cuman pada kesempatan ini mungkin kalau dibahas semua cukup waktunya ya berarti ya. Kita coba angkat beberapa hal saja yang istimewa. Yang pertama, ada namanya aja. Utama dari screenshot deh, kuat deh. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah melipat gandakan. Nah, ada kata-kata melipat gandakan pahala. Kalau di luar bulan Ramadan, orang melakukan suatu amal kebaikan 10 kali diberikan pahalanya. Tapi di bulan suci Ramadan itu bisa sampai 70 kali dilipat gandakan, bahkan sampai 700 kali. Masya Allah ya. Ini kemuliaan yang kelebihan yang ada di bulan suci Ramadan. Kalau bahasa saya lebih sederhananya gini, Allah itu di bulan suci Ramadan itu sedang obral pahala. Masya Allah ya. Di obral pahala. Kalau ibu-ibu kalau obral di bulan kan senang tuh ya, antri gitu Pak. Nggak di mall aja Pak ya. Oh iya, berebut gitu ya. Ini Allah menyiapkan obral pahala loh. Obral pahala yang adanya setahun sekali. Setahun sekali. Beda gitu. Amal yang kita lakukan di luar bulan Ramadan dengan amal yang dilakukan di bulan suci Ramadan itu berbeda.
Bahkan beberapa ulama mengatakan orang yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan akan diberikan ganjaran seperti orang melakukan kewajiban, amal-amal wajib. Ini sampai seperti itu. Makanya yang pertama, kemuliaan dari Ramadan terus Allah melipat gandakan. Allah memberikan ganjaran yang berlipat-lipat kepada setiap kaum mukmin yang melakukan amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Apa saja amal kebaikan? Banyak, sangat banyak. Mungkin kalau disebutkan di sini terlalu banyak. Apapun ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan menjadi amal kebaikan. Apapun saja. Jadi, makanya niat menjadi penting di sini. Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah. Setiap amal itu selalu harus diikuti dengan niat. Niatnya apa? Di setiap amaliyah kita harus diniatkan lillah. Beberapa penceramah, makanya kalau melakukan sesuatu Allah harus karena Allah, lillah. Maka kita tidak akan lelah gitu. Tapi kalau kita niatnya bukan karena Allah, mudah lelah kita, capek dan seterusnya. Puasa dari pagi sampai sore kalau lillah, enjoy saja. Nggak ada beban, nggak ada rasa-rasa gimana gitu, nggak ada. Kenapa? Panas ya Pak ya? Walaupun panas, walaupun kita harus beraktivitas, bekerja, belajar, ya, semua. Tapi karena Allah tadi awalnya berangkat lillah, maka semua akan tidak lelah. Semua akan enjoy, semuanya akan enak dan mudah dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa juga sering ya dikatakan oleh para ulama sebagai perisai. Perisai tahulah fungsinya ya, untuk melindungi diri kita, ya, melindungi baik di dunia ataupun di akhirat. Coba kita lihat pada saat Ramadan orang cenderung untuk menahan diri dari hal-hal buruk, ya, cenderung untuk tidak melakukan hal-hal buruk. Itu di dunia kita dilindungi oleh puasa ini, lewat puasa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ketika ada orang yang mengajak kamu berkelahi, bertengkar, katakan ini shawimun, saya sedang berpuasa, mohon maaf. Sampai seperti itu. Hal-hal yang buruk pasti akan hindari oleh orang yang berpuasa. Artinya bahwa puasa ini melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan buruk gitu ya. Itu yang luar biasa. Jadi perbuatan buruk itu atau perisai itu tidak hanya di dunia saja. Nanti kelak di akhirat, puasa akan menjadi pelindung kita dari api neraka. Bahkan Allah sudah menyiapkan loh yang namanya surga itu pintunya kan banyak macam ya. Iya. Ada pintu surga sedekah, ada pintu Quran, pintu surga itu. Ada lagi pintu puasa. Ini peruntukan untuk siapa? Untuk mereka yang ahlus syam. Namanya Babur Royan. Babur Royan itu salah satu nama pintu surga yang diperuntukkan untuk mereka yang ahlus syam. Ahli puasa, ya. Luar biasa. Ya, jadi sampai khusus seperti itu. Artinya puasa itu bisa melindungi kita dari kilatan api neraka. Kelak di akhirat kita dilindungi, di dunia pun kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Insyaallah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya Ramadan itu keistimewaannya adalah bahwa di dalam bulan suci Ramadan itu ternyata ada yang namanya puasa itu merupakan pelipat gandaan tadi sudah ya pertama ya. Kemudian yang kedua tadi adalah untuk perisai. Nah kemudian yang ketiga ampunan. Ya ampunan ya. Di bulan suci Ramadan ini istilahnya yang ketiga ya, bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah betul-betul memberikan ampunan kepada kita, siapapun, sebesar apapun dosa kita. Ya. Allah itu kan maha penerima taubat. Innahu kana tawwaba. Seperti ya, dan satu ayat, sesungguhnya aku maha penerima taubat. Jadi buat kita itu jangan kemudian kita frustasi, tidak semangat, wah dosa saya udah banyak, kayaknya nggak mungkin ya Allah ampuni. Tidak seperti itu. Jangan galau ya. Jangan galau. Kenapa? Karena Allah tuh zat yang maha penerima taubat, maha lembut, gitu ya. Sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung apapun ya dosa kita, maka Allah akan menerima dengan tangan terbuka. Dan Ramadan adalah momen yang pas. Ramadan adalah momen yang pas untuk ampunan. Ada beberapa waktu yang ustazah, waktu yang Rasul anjurkan untuk banyak-banyak istighfar. Ya, 1-2 tempat sebenarnya.
saat berbuka. Teman-teman kalau saat berbuka jangan langsung minum begitu saja. Boleh dibatalkan 1 kali teguk, setelah itu berhenti, angkat tangan kita, berdoa semua yang kita inginkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab antara doa orang yang sedang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab. Makanya yang paling mustajab doa satu pada saat kita berbuka. Jadi minum dulu, Boleh. terus baru doa. Berdoa dulu. Setelah minum sedikit yang dibatalkan, kita berdoa sama Allah, minta semua apa yang kita mau. Minta ampun, apapun bolehlah di situ ya. Karena ini Rasul mengatakan demikian, itu sedekat-dekatnya jarak antara hamba dengan Allah itu saat berbuka. Luar biasa. Dan yang kedua adalah banyak-banyaklah beristighfar mohon ampun pada saat sahur. Sahur itu juga mustajab sekali. Rasulullah menganjurkan akhirkan sahur Anda, ya kan, diakhirkan. Kalau buka segera. Pada saat sahur itu adalah waktu-waktu di mana Allah itu mengabulkan doa-doa hamba. Beristighfar di saat sahur. Tidak hanya saat puasa sebenarnya, tapi terlebih lagi di saat bulan Ramadan. Sangat-sangat Allah kabulkan doa-doa permohonan ampunan. Ya, keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Ya, jadi insya Allah kalau kita lewati Ramadan dengan ikhlas, niat dengan ikhlas, ini sudah lewat dari setengah perjalanan gitu ya. Sayang kalau kemudian kita merusaknya dengan sesuatu yang tidak ada nilainya, sia-sia perbuatan ini segala macam, sangat rugi sekali. Makanya saya punya prinsip bahwa jangan sampai sedetik pun waktu yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu lewat begitu saja, sia-sia, rugi sekali. Makanya ada satu peristiwa yang mungkin bisa kita ambil pelajaran bagi para sahabat Nabi itu. Kalau sudah ada di akhir Ramadan, mereka semua menangis, sedih. Bahkan ada beberapa dari mereka yang kemudian menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon kau berdoa pada Allah agar Allah memperpanjang Ramadan ini, agar memperpanjang waktu Ramadan ini, jangan 1 bulan. Kalau itu permintaan yang tidak mungkin, ya kan, tidak mungkin. Tapi ini gambarannya apa gitu? Gambar bahwa sahabat-sahabat Nabi itu betul-betul kehilangan kalau Ramadan selesai itu. Karena mereka tahu betul istimewanya. Kan kalau orang nggak tahu istimewa ngapain gitu ya? Iya, karena cek aja biasa aja gitu. Tapi karena para sahabat itu tahu betul keistimewaan dari bulan suci Ramadan, maka sampai menghadap ke Nabi dan kemudian minta sama dia untuk, ya Allah, ya Nabi, minta sama untuk diperpanjang Ramadan. Kami mesti merindukannya, kami membutuhkannya, sampai seperti itu. Dan bahkan mereka menangis. Ya akhir-akhir Ramadan itu begitu. Ya, ini yang harusnya sunnahnya seperti itu. Bukan berarti tidak boleh berbahagia, bergembira karena sedang Idul Fitri ya, tapi setidaknya sebelum Idul Fitri di akhir-akhir Ramadan, maka di 10 malam terakhir ini, ya kan, Ashur Awakhir ini betul-betul dimanfaatkan oleh kita, harus betul dimanfaatkan. Karena di 10 hari terakhir ini ada sebuah keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung 1000 bulan itu sekitar 83 atau 84 tahun. Jarang. Kita belum tentu loh usia kita sampai segitu ya kan. Makanya di sini juga ada hikmah di balik itu. Kenapa umat-umat dulu itu panjang usia? Ada ratusan tahun ya, ada puluhan tahun, ratusan tahun. Kenapa? Sementara umat Nabi Muhammad singkat. Ya kalau ikutin Nabi kan 62-63 tahun kan gitu. Bahkan ada yang kalau gitu enak dong, umat yang dulu waktunya panjang untuk beribadah dapat pahala kemungkinan besar kan dapat. Tapi jangan salah, Allah menyiapkan satu keistimewaan buat umat Nabi Muhammad SAW. Yang tadi 1 malam beribadah di malam Lailatul Qadar seimbang atau sama dengan 1000 bulan atau 84 atau 83 tahun. Masya Allah. Itu setahun loh kalau ketemu 1 kali bulan malam Lailatul Qadar. Kalau beberapa tahun kita puasa ketemu terus, kalian aja deh. Ya, logika kita ya seperti itu. Tinggal kalikan saja. Itu barangkali ya keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan itu. Makanya ayo kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan karena Allah memberikan hanya 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Misalnya
seperti itu. Jadi sangat rugi sekali kalau kita tidak mengisinya dengan secara maksimal. Saya kira itu mungkin ya Bu Ati. Makasih banyak ya teman-teman semua yang hadir di Zoom kali ini. Ya, alhamdulillah ya, channel Moetri Production ya. Iya, Luar biasa. Ini sudah memfasilitasi untuk kajian-kajian Islam seperti ini, karena kita ingin kebaikan harus tersebar dengan baik, harus dirasakan orang banyak gitu ya. Kadang-kadang mohon maaf banyak channel-channel yang bahkan kurang mendidik saat ini, tapi hadir kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat, kepada umat, ini yang bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Ini sangat menarik buat kita semua nih. Suguhan atau tampil yang tadi benar-benar isinya enak banget nih Pak. Jadi saya sendiri boleh izin bertanya nih Pak. Boleh, silakan Pak. berarti silakan. Ya. Tadi kalau kita lihat kan 30 hari ya Pak ya. Kenapa harus pada hari ke-10 gitu kita harus lebih mengena gitu, lebih mendekatkan diri gitu. Ya. Karena ada 10 hari pertama, kemudian di pertengahan 10-nya, kemudian 10-nya di terakhir gitu. Tapi yang kayaknya lagi viral gitu ya, kita bilang viral gitu kan, justru di penghujung gitu. Kenapa nggak yang di 10 pertama atau yang di tengah-tengah seperti itu? Terima kasih Mbak. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya yang namanya Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir ya, tanggal 29 atau 30, semuanya istimewa. Sebenarnya semua istimewa. Jadi ulama mungkin untuk mempermudah saja. Kalau menurut saya seperti itu, karena ini juga berbeda pendapat. Ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan tidak bisa atau jangan kita mengatakan seperti pertama, kedua, dan ketiga. Tapi sebagian mungkin para ulama juga supaya mempermudah orang ya, kaum muslimin dalam memotivasi semangatnya untuk mengisi ibadah di bulan Ramadan. Kalau terkait pertanyaan tadi, kenapa ada di 10 Ashurul Awakhir ya, 10 hari terakhir itu sangat viral ya. Dan istimewa. Nah, kalau kita lihat bahwa di 10 hari terakhir itu ada yang namanya malam Qadar. Dan Rasulullah di 10 malam terakhir itu hampir jarang tidur, kurang tidur, terjaga lebih banyak daripada tidur. Kenapa? Karena beliau menunggu datang atau malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar harus dicari, bukan ditunggu sebenarnya. Para ulama beberapa pendapat mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan di malam-malam ganjil. Demikian. Entah yang mana kita tidak tahu gitu. Makanya kita harus proaktif posisinya. Bukan harus menunggu gitu, tapi entah mungkin di malam ganjil yang 1, entah 23 atau 25, 27 dan 29 seterusnya. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu maka kita harus proaktif untuk mencari dan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tadi saya singgung di awal. Keutamaannya sama dengan orang beribadah 83 tahun. Beribadah 1 malam hari. Coba. Jadi memang Allah itu betul lah saya katakan di awal tadi bahwa Allah sudah memberikan obral pahala betul-betul. Jadi kalau kaum muslimin tidak memanfaatkan ya, saya kira rugi dan sayang sekali. Makanya ayo kita isi, masih ada tersisa sekian hari ke depan ya, kita manfaatkan betul waktu kita ini dengan sesempurna mungkin, sempurnakan Ramadan kita, sempurnakan ibadah. Saya kira mungkin itu Mbak yang menyebabkan kenapa begitu viral orang dulu bahkan banyak musik-musik ramai gitu, beriktikaf namanya ya. Beriktikaf artinya berdiam di masjid. Niat dari rumah untuk berdiam di masjid untuk tadi mencari dan menggapai malam Lailatul Qadar gitu. Sehingga karena kita nggak tahu di malam yang mana hadirnya gitu ya. Tapi ada ciri-cirinya nggak Pak kalau itu malam Lailatul Qadar gitu? Ya, beberapa ulama banyak mengatakan demikian. Ada ciri-cirinya. Di antaranya ya yang saya pernah baca dalam beberapa kitab itu ada di antaranya ketika pagi hari itu cerah gitu ya, matahari itu begitu cerah gitu,
Tapi dirasakan semuanya Pak? Iya, artinya banyak orang yang merasakan bahwa cuaca itu begitu cerah sekali. Salah satunya demikian sih yang saya tahu ya, yang saya pahami dari beberapa pendapat ulama demikian ya. Kemudian memang tidak ada yang tahu bahwa di malam Lailatul Qadar itu kan malaikat turun ya ke bumi. Iya. Gimana gitu? Tidak ada yang lihat masalahnya kan, tidak ada yang tahu. Gitu. Nah, cuman sifat-sifat fisik yang bisa kita lihat diantaranya yang saya pahami itu cuaca di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar itu begitu cerah, Lepek indah, semua. gitu ya, pokoknya suasananya enak, itu nyaman. Nah itu beberapa pendapat demikian. Itu kalau fisik ya Pak ya, alam berarti ya Pak ya. Kalau betul. misalkan ciri-ciri orang yang mendapatkan itu Ya. seperti apa Pak? Ya, kalau untuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar pasti secara ruhiyah, secara batiniah akan mendapatkan sebuah ketenangan pastinya dalam dirinya. Ada sebuah ketenangan, ada sebuah rasa dalam jiwanya itu betul-betul merasakan kedekatan yang amat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu seolah-olah buat dia sesuatu yang mudah gitu. Semua dibuat mudah oleh dia, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya bisa jadi juga mungkin urusannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Itu barangkali. Baik, Bapak sangat lebih terasa banget sekarang. Jadi saya sendiri merasakan pengen banget gitu ya Pak ya gitu. Kapan gitu, karena belum tentu sekarang kita nih bisa merasakan Ramadan. Tahun besok belum tentu ya Pak ya. Betul. Jadi untuk sahabat-sahabat Moe, Bapak Ibu Guru dan pemirsa yang di rumah, ayo kita coba. Masih ada kesempatan ya Pak ya? Masih masih ada ada waktu, kesempatan. kita masih kasih waktu sama Allah ya. Sama Allah, jadi Manfaatkan. kita pasti bisa ya Pak ya. Insyaallah mudah-mudahan. Bisa. Ya baiklah, mungkin dari beberapa teman-teman, sahabat-sahabat Moe yang ada di rumah, yang ingin bertanya dengan Bapak Ustadz Haji Dadang, silahkan boleh untuk bertanya, nanti akan dijawab oleh Bapak Dadang. Baik Pak Bambang, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh peserta di Zoom? Tadi di live di chat ya Bu, itu Di belum chat ada ada? yang Oh, bertanya coba. ya. Boleh, silakan. Belum ada pertanyaan ini Bu. Uh-uh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh ya ada Ada. nih. Pak, Dari kenapa siapa? Dari bulan Azam. Azam, dari Azam, iya. kenapa bulan suci Ramadan itu disebut bulan Oh, langsung kenapa tanya. Ramadan itu disebut bulan suci? Azam. Azam. Jadi kenapa Kenapa? bulan Ramadan disebut bulan suci? Oh, gitu. Itu Bapak. Nah, ini anak pasti minta. Masih siswa nih ya. Siswa. Baik, terima kasih Azam ya. Dari mana nih Pak? Azam dari mana Pak? Azam dari mana Azam? SDN Bukit Duri 05. Oh iya. Dan Bukit Duri 05 ini. Oh, dari Ya baik, terima kasih Azam. Masya Allah pertanyaannya luar biasa ya. Kenapa sih dipilih saat bulan suci? penasaran dia Pak. Haram gitu ya. Begini, ada beberapa Allah menurunkan beberapa bulan, 12 bulan. Di antara bulan-bulan itu ada beberapa bulan haram. Ya, ada bulan haram. Nah, kenapa bulan suci, bulan Ramadan dikatakan bulan suci? Itu kan bahasanya orang Indonesia aja ya. Artinya bahwa Allah menurunkan Ramadan ini memang untuk mensucikan kaum muslimin dari dosa-dosanya, dari segala kesalahannya. Makanya Ramadan juga sebagai bulan ampunan. Bulan ampunan. Artinya dengan diampuni Allah, maka orang itu akan suci kembali kan, akan bersih dari dosa-dosanya, akan bersih dari segala kesalahannya. Makanya sering juga diistilahkan gitu ya. Ramadan itu banyak nama Ramadan itu sebenarnya banyak nama sekali. Cuma salah satunya mungkin yang Azam ingin bertanya ya bulan suci gitu. Dan di mana orang-orang Islam yang melaksanakan bulan puasa, maka ketika keluar dari Ramadan itu akan menjadi fitrah, suci kembali, akan menjadi manusia-manusia baru.
bagaimana seperti kepompong ya. Kayak orang bayi baru lahir gitu. Bayi ya, Pak? lahir. Ya, seperti juga mungkin kalau kita lihat perjalanan dari kupu-kupu ya, dari ulat ke kepompong jadi kupu-kupu gitu. Itu kan tidak ada orang yang tidak suka dengan kupu-kupu ya. Umumnya orang suka dengan kupu-kupu. Artinya menjadi orang baru, orang yang suci, orang yang manusia baru, manusia suci, manusia yang disukai orang lain. Karena dia telah melewati Ramadan dengan sukses dan berhasil. Jadi gitu mungkin. Jadi Ramadan di bulan suci karena memang di dalamnya itu pertama tadi bisa melahirkan orang-orang yang bersih setelah itu. Yang kedua bisa jadi juga beberapa pendapat para ulama bahwa disebut bulan suci kan di dalamnya itu tidak ada hal yang buruk yang dilakukan oleh orang lain ya. Yang orang lain Islam tidak ada yang hal buruk yang boleh dilakukan oleh orang Islam gitu ya. Karena ya bulan yang benar-benar agung gitu ya, Pak. Ya, makanya tidak ada perbuatan-perbuatan buruk di situ. Yang ada adalah hal-hal kebaikan, kebersihan, kesucian yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian bisa juga diartikan nama bulan suci, orang sebelum masuk Ramadan harus suci. Karena ini bulan suci, maka orang ya harus berusaha tadi bermaaf-maafan itu sebenarnya sebelum sebenarnya gitu. Kenapa? Karena ini bulan suci loh. Bulan suci. Kita memasuki bulan suci, hati harus suci, harus bersih, tidak ada ganjelan apapun dengan orang lain, semua sudah terbuka, semua sudah enak semuanya. Jadi ketika masuk bulan suci ini kita juga akan menjalin dengan baik. Itu ya, saya kira mungkin penjelasannya. Begitu Azam, penjelasan dari Bapak Dadang. Kamu anak cerdas. Pinter sekali. Ya. Pertanyaannya bagus. Ada lagi Pak Babang? Saya Pak. Oke, ada lagi Bu dari Rafa Azhar. Oh, Rafa Azhar. Silakan Rafa, dari mana? Dari SDN Bukit Duri 05. Oke, sama ya, Bukit Duri 05. Ya, Azhar, apa Rafa? Silakan. Apa benar tidurnya orang berpuasa Jadi itu? dia dengerin nih Pak dari awal, ya. dia penasaran dia. Masya Allah ya, luar biasa. Ya, Rafa. Saya Itu dengar. pertanyaannya, apa benar tidurnya orang berpuasa itu beribadah, Pak? Oh, jadi pertanyaannya, apa benar tidurnya orang berpuasa itu beribadah, Ibu? Oh gitu, Masya Allah. jadi pada tidur semua nih Pak. Jadi biar dibilang ibadah gitu Pak. Iya. Iya sering itu saya dengar tuh, lagi tidur, lagi ibadah gitu. Pas saya dilihat tidur Pak. Baik, siapa Itu Rafa gimana, tadi ya? Pak? Rafa. Rafa, ya, Masya Dari Allah. gitu ya. Barakallahu fiik ya. Terima kasih Rafa. Pertanyaan bagus banget ya. Karena ini menjadi banyak juga pertanyaan orang-orang ya. Iya betul. Apakah betul orang Kalau lagi itu di bulan tidur, Ramadan ibadah. itu ibadah? Begini ya Nak ya. Jadi tadi saya katakan bahwa semua amal kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, ketika kita niatkan, ikhlaskan dalam rangka karena Allah, maka semua itu akan bernilai ibadah. Apapun. Orang tidur di Ramadan karena ingin menjaga supaya fisiknya tidak lelah, tidak mudah capek dan sebagainya. Bismillah, karena ibadah karena Allah itu akan menjadi pahala. Oh Gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah, ini masalahnya. Ada orang yang suka menyalahgunakan, gitu ya, menyalahgunakan dari pagi sampai buka, itu tidur terus, 4 waktu, 3 waktu sholat lewat semuanya. Nah, kalau seperti itu tentu tidak menjadi ibadah, karena ada ibadah-ibadah yang lain yang tidak dilakukan, dilewatkan, jadi salah. Nah, tidur yang seperti ini tentunya yang tidak dikategorikan sebagai bagian dari ibadah. Tapi tidur hanya sekedar untuk menghilangkan penat, capek, lelah, dan juga supaya fisik kita tidak terlalu capek ya, dan kemudian fisik kita tetap fresh gitu. Tidurlah sekejap, tidurlah beberapa waktu gitu. Rasul pun juga melakukan tidur di saat-saat Ramadan. Ada jam-jam tidur tertentu, memang tidak lama, sekedar untuk menghilangkan saja. Dan itu diniatkan Allah, apalagi di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi ibadah dan berpahala. Pasti demikian. Itu ya. Baik, semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita. Ya. Baik, selanjutnya ini nih Pak, kita langsung ke game interaktif. Gitu, oke. Jadi
kita langsung aja ke bagian apa nih Pak Bambang nih? Kira-kira nih, biar lebih seru lagi nih Pak. Kita ambil tadi baru 2 pertanyaan, satu kali lagi kali Bu ya. Oh, masih ada. Satu lagi. Jadi yang mendapatkan apa yang bertanya mungkin akan mendapatkan ini dari kita langsung. Oh gitu. Satu lagi aja kali. Satu Ada lagi. hadiah. Ayo, Silakan. silakan. Ada yang tanya lagi. Sahabat-sahabat Moe. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu gurunya nih yang mau bertanya, silakan. Ya. Dilihat Pak Bambang, mungkin Ya, ada chat ya. belum ada ya. Ayo siapa yang bertanya? Kita akan membagikan spesial nih di bulan suci Ramadan. Ada Ibu Omria, Om guru Ria. TK Nurul Haq, Cia Riau. Oh Riau, Pak. Dari sekali. Riau, Ibu Masya Omria, Allah. apakah masih ada di meeting? Dari Riau, Pak. Ternyata Jauh ya. jauh ya. Mana ya Bu Ria, boleh Bu Ria, silakan. Belum ada tanggapan ini Bu. Belum ada tanggapan? Bagi yang lainnya monggo. Oh boleh, yo silakan. Anak-anak lagi. Yang mau bertanya ada hadiahnya nih, tapi jangan lupa tonton terus sampai selesai dan like serta subscribe Moe Free Production. Ada lagi Pak Bambang? Kebetulan ini belum ada yang Belum ada? belum ada. Oke. Mungkin ada lagi nih, satu lagi deh ya, mungkin kita kasih waktu ya. Iya. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Masih ditunggu nih kebetulan nih sama pada Dami. Ya, silakan. Kalau ada yang Mungkin di kolom chat ada. Ya, saya lihat belum ada. Belum ada? Ya, belum. Oke. Oke, belum ada itu. Belum ada? Mungkin Ya. Suasana. Pak Erlangga. Oh, Erlangga. Ada siapa lagi Pak? Silakan. Oh, ya, Erlangga. silakan. Saya Erlangga Aditya. Erlangga. Apa yang ingin ditanyakan? Silakan nggak? Apa pertanyaannya? Belum chat lagi. Belum chat lagi. Wah, mungkin jaringan itu Pak kalau begitu Pak. Jaringan kali Pak. Oh ini. Ya Erlangga, silakan. Apa Erlangga? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Waduh, dia mungkin kayak itu dia. Baik, nggak apa-apa. Bagus. Kalau salah. Mungkin biar memperjelaskan Oh, ya, Pak, ya. perjelas. Ya, baik. Terima kasih Erlangga sudah mau proaktif ya bertanya, menanyakan kajian kita siang hari ini. Malam Lailatul Qadar ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana dikatakan malam tersebut adalah khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana Allah tanazzalul malaikatu, Allah menurunkan malaikat kepada bumi. Jadi diturunkannya malaikat di bumi. Dan itu ketika Allah turunkan maka banyak keistimewaan di dalam malam tersebut ya. Dimana sampai diumpamakan orang yang beribadah apapun, ibadahnya macam apa saja boleh ya, sholat mungkin, tadarus mungkin, qiyamul atau baca buku, belajar pada malam hari itu, maka kemudian berdoa, zikir, apapun lah yang dilakukan pada malam. Kalau memang pas di malam itu dan malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan seperti beribadah 80 lagi 3 tahun. Itu keutamaannya ya. Yang diberikan atau dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adanya adalah di 10 malam terakhir di antaranya. Itu di antara 10 malam terakhir. Di malam yang mana tidak ada yang tahu, hanya ulama memberikan batasan, memberikan gambaran bahwa adanya di malam-malam ganjil katanya. Tapi sebagian ulama juga ada yang tidak mengatakan demikian, Bu. Jadi ada juga ulama yang tidak ada tuh malam-malam ganjil. Pokoknya 10 malam terakhir carilah di situ. Carilah di situ di 10 malam terakhir. Sebagian ulama ada yang menyampaikan
itu di malam-malam ganjil ya, walau alam. Tapi silakan saja, pokoknya ada 10 malam terakhir itu memang ya udahlah kita manfaatkan saja ya untuk mencari yang namanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, demikian ya. Tadi dari siapa? Erlangga. Dari Erlangga ya. Demikian Erlangga, itulah malam Lailatul Qadar. Satu malam yang ada di bulan suci Ramadan, adanya biasanya di 10 malam terakhir, di mana malam tersebut ketika orang beribadah di malam itu, maka orang itu akan mendapatkan banyak sekali kemuliaan ya. Banyak sekali keistimewaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan disamakan, setarakan dengan orang beribadah 83 tahun. Ya, Masya Allah. Pada umur kita belum tentu loh 83, ya kan? Ya. Nah itu baru kalau ketemunya satu tahun ini. Ramadan kita udah berapa lama kita ikut Ramadan? Tinggal dikalikan saja kalau pakai logika kita demikian. Itu ya Erlangga, terima kasih banyak sudah bertanya. Erlangga puas ya. Pak. Ya, oke. Sudah, Ya, Bunda ya. Ati? Oke, siap. Demikianlah bincang-bincang Ramadan dengan Bapak Sam Pak Dadang di channel Moetri Production yang semakin seru, dan bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa keistimewaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, sahabat-sahabat, adalah di bulan suci Ramadan Allah memberikan atau melipat gandakan semua amal kebaikan kita, berlipat-lipat sampai bahkan dengan 700 kali, dan hanya Allah saja yang bisa mengetahuinya. Yang kedua, di bulan suci Ramadan itu adalah bulan sebagai perisai kita, senjata buat kita untuk mencapai mardhotillah, baik itu di dunia maupun di akhirat yang pastinya. Dan yang ketiga, keistimewaannya adanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan yang seluas-luasnya kepada seluruh hambanya yang mau datang kepadanya, meminta ampun, memohon rahmat, pasti Allah akan berikan. Dan pastinya jangan sia-siakan sahabat-sahabat Moe di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam istimewa di bulan suci Ramadan yang pahalanya itu seperti 1000 bulan, atau jika kita kalikan adalah 83 tahun. Semoga kita bisa menggapainya di 10 terakhir ini, dan kajian kita menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih Pak Dadang Sama-sama, yang Bu sudah Ati. meluangkan waktunya. Para sahabat Moe, makasih semuanya. Dan kepada semua hadirin sahabat-sahabat Moe di seluruh penjuru Nusantara, karena tadi ada di Kepulauan Riau ya Pak Bambang ya. Semoga channel kita semakin lebih bisa bermanfaat, dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kajian Islam berikutnya. Terima kasih, Bu.